Definisi kebakaran. Menurut Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional atau DK3N, kebakaran adalah suatu peristiwa bencana yang berasal dari api yang tidak dapat dikehendaki yang dapat menimbulkan kerugian baik kerugian materi seperti harta benda, bangunan fisik, depot, fasilitas sarana dan prasarana, maupun kerugian non-materi seperti rasa takut dan trauma, hingga kehilangan nyawa atau cacat tubuh yang ditimbulkan akibat kebakaran. Apa yang harus dilakukan ketika di dalam gedung atau di dalam rumah saat terjadi kebakaran? Tips selamatkan diri apabila terjadi kebakaran di dalam gedung. Yang pertama, tenangkan diri. Bila Anda melihat asap dan mendengar sirine tanda kebakaran, waspadalah dan sikapilah dengan serius. Dengan pikiran yang tenang, Anda akan dapat membaca situasi yang terjadi serta langkah apa yang harus dilakukan. Yang kedua, dengarkan instruksi. Ikutilah petunjuk yang diberikan. Jika tidak ada instruksi terdengar dari speaker, ikutilah instruksi dari seseorang yang memandu ketika terjadi bencana. Seseorang tersebut bisa security ataupun person in charge yang telah ditunjuk dan ditraining sebelumnya. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Segera lindungi saluran pernafasan Anda. Lindungi hidung dan mulut Anda dengan menggunakan tisu kering ataupun tisu basah. Bisa juga menggunakan sapu tangan atau baju atasan yang Anda gunakan. Atau bisa juga dengan masker. Jangan menuju ke arah lift ketika kondisi darurat. Karena biasanya lift langsung dimatikan karena dapat membahayakan keselamatan yang lain. Gunakan tangga darurat. Tangga darurat merupakan standar wajib yang harus dimiliki oleh gedung, di mana pintu tangga darurat berlapis material khusus yang tahan api. Majulah ke sana dengan tenang dan tidak berebut. Selanjutnya, mengatasi kebakaran di dalam rumah, terutama yang disebabkan oleh arus listrik karena korsleting listrik pada stop kontak. Hal yang paling utama dilakukan adalah dengan menjauhkan barang-barang yang mudah terbakar. Dan untuk memadamkan api dengan menggunakan kain basah. Kain yang telah dibasahkan kemudian menutupi api yang ada di stop kontak. Ketika api sudah padam, maka angkat kain dan semua aman. Jika terjadi kebakaran di sekitar rumah tetapi kita tidak memiliki apar, maka pertolongan pertama adalah memadamkan api menggunakan ember yang berisi air, dan bisa juga menggunakan saluran air yaitu selang. Setelah itu, salah satu dari kita bisa memanggil pemadam kebakaran dengan menelpon jika api bertambah besar, dan untuk membantu memadamkan api. Hal yang dapat dilakukan ketika terjadi kebakaran di dalam rumah. Yang pertama, tetap tenang dan jangan panik. Tutup semua tombol kompor yang digunakan untuk memasak. Matikan regulator tekanan LPG, dan yang keempat, putuskan suplai oksigen dengan menutup sumber kebakaran. Hal yang dapat dilakukan saat terjadi kebakaran di dalam gedung karena korsleting listrik. Tetap tenang dan jangan panik. Matikan sambungan listrik atau saklar utama. Ambil handuk basah untuk mematikan apinya. Jika tidak ada, dapat menggunakan selimut. Menelpon call center emergensi untuk menindaklanjuti pemadaman kebakaran.
Tips keamanan untuk mencegah terjadinya kebakaran. Jangan mencolokkan terlalu banyak kabel sekaligus dalam satu terminal atau stop kontak. Jika terjadi kebakaran pada sumber terminal atau stop kontak, dapat dihilangkan dengan menggunakan pasir atau beras. Apa yang harus dilakukan untuk menyelamatkan diri saat terjebak dalam kebakaran? Yang pertama, gambarlah peta rumah Anda termasuk bagian letak pintu dan jendela, agar Anda dapat mengingatnya dan bisa keluar dari kebakaran melalui pintu dan jendela dengan aman. Yang kedua, memiliki tempat titik kumpul di luar rumah. Pastikan rumah Anda memiliki detektor asap di setiap ruangan. Jangan membawa barang-barang dari dalam rumah. Penting bagi Anda untuk keluar dengan cepat dan juga aman. Keluarlah, lalu berkumpul di titik kumpul dan segera hubungi 113. Kemudian, beritahu pemadam kebakaran jika ada orang atau hewan peliharaan yang tertinggal di dalam. Untuk lansia dan disabilitas bisa berteriak meminta tolong apabila mereka tidak bisa keluar dari kebakaran. Menguji tombol pada setiap alarm asap sebulan sekali untuk memastikannya masih berfungsi. Jika Anda mendengar alarm asap berbunyi, keluar secepat mungkin. Jika ada asap, menunduk dan merangkak ke jalan keluar terdekat. Tutup pintu ketika Anda telah melewatinya. Pencegahan kebakaran hutan. Apabila melihat kebakaran hutan, segera laporkan ke ketua RT atau pemuka masyarakat agar diusahakan untuk pemadaman api. Segera matikan api dengan peralatan yang dapat mematikan api dengan cepat dan tepat. Dan yang ketiga, jangan membuang puntung rokok sembarangan. Matikan api unggun setelah berkemah. Kebakaran hutan ditangani oleh BPBD, Manggala Agni, Dinas Damkar, MPA, TNI Polri, instansi atau mitra kerja terkait, dan kelompok masyarakat terlatih. Saat kebakaran hutan sudah meluas dan terjadi kabut asap, masyarakat diharapkan untuk yang pertama, tetap tinggal di dalam rumah apabila tidak penting untuk keluar rumah. Tutup jendela atau pintu agar asap tidak masuk ke dalam rumah. Menyalakan AC atau filtrasi udara. Apabila tidak ada AC, jangan terlalu pengap untuk tinggal di dalam rumah. Carilah perlindungan di pusat evakuasi atau daerah yang tidak terkena asap. Yang kelima, periksa ke dokter apabila memiliki gangguan jantung atau paru-paru. Yang keenam, mencukupi minum air putih, sayur, buah-buahan, dan makanan bergizi. Yang ketujuh, menggunakan masker apabila beraktivitas di luar ruangan atau di luar rumah.
Dan yang kedelapan, mencuci tangan dan membasuh wajah sesudah beraktivitas di luar ruangan.